Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Bumi ya yang akan di sini memandu teman-teman semua untuk mempelajari materi Al-Qur'an menginspirasi menjadi Alifatullah fil Ard, penebar kasih sayang pada buku modul ini kelas 9 bab 6 ya, Alifatullah fil Ard, penebar kasih sayang. Kenapa sih kita harus belajar ini? Setidaknya ada dua perkara lah ya yang harus kita tekankan di sini. Untuk yang pertama, kenapa kita harus mengetahui bahwa Halifatullah fil Ard menebar kasih sayang? Karena balik lagi ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semua agar mengamalkan nilai-nilai yang berada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, supaya kita senantiasa mempunyai sifat melindung atau menjaga atau mengelola bumi. Jadi kita tidak merusak ataupun bahkan memberikan sesuatu hal yang negatif terhadap bumi gitu. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman ya, rekan-rekan semua di sini. Materi yang pertama. Nah, apa itu Alifatullah fil Ard? Nah, Halifatullah secara bahasa halifah itu artinya adalah pemimpin. Fil Ard artinya di bumi. Artinya di sini Khalifatullah fil Ard yaitu adalah amanah manusia. Yang mana amanahnya ini manusia ditugaskan untuk memimpin dalam rangka menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi. Ini ada kata menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi. Sesuai dengan kehendak Allah. Konsep ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, apa sih ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan Khalifatullah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam surah ini, saya mengutip penjelasan di dalam kitab Tafsirul Jalalain, ya. Di sini malaikat berbicara ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya di sini, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi di sini. Nah, konon ceritanya bumi itu sudah pernah ditinggali jauh sebelum manusia hidup. Jadi bumi itu dulu sudah pernah ditinggali oleh jin. Bangsa jin ini melakukan kerusakan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan keislaman di muka bumi. Oleh karena itu makanya malaikat mungkin merasa tidak mau atau tidak ingin terjadi kerusakan di bumi. Makanya malaikat merasa bahwa malaikat itu seharusnya yang tinggal di bumi, gitu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman lain bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, disinilah maka Nabi Muhammad dan Nabi Adam di sini dan Nabi Adam di sini diutus untuk menjadi khalifah pertama di muka bumi, yang kemudian terus berlanjut sampai kita di sini sekarang, gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih teman-teman semua bisa menjadi Al-Quran ini bisa menjadi pedoman hidup bagi kita? Ya kan tadi kita materi pedoman hidup. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.
Dari penjelasan ini teman-teman, dari ayat ini teman-teman, kita setidaknya ada 3 bagian pokok materi yang bisa diambil teman-teman di sini. Bahwa yang pertama, Al-Qur'an itu ditujukan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, oleh karena Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, nah nanti di sini Al-Qur'an itu mengajarkan bagaimana cara kita berakidah, bagaimana cara kita beribadah dan lain segala macamnya, menyembah kepada Allah dan gitu ya. Di samping itu ada kata yubasyirul mu'minin alladzi ya'lamu ya'maluna sholihat. Nah, kabarkanlah kepada orang-orang yang beramal soleh annalahum ajran kabira, bahwa terdapat bagi mereka itu balasan yang pahala yang luar biasa gitu. Jadi dengan adanya balasan pahala yang luar biasa ini, maka dianjurkan kepada kita semua ya, selaku manusia ya, yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, itu untuk tidak lepas dari etika dan moral kita sebagai manusia. Kita harus berbuat dengan etika-etika Islam atau moral-moral Islamiyah yang telah diatur dalam Al-Quran dan kajian-kajian kitab oleh para ulama gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui apa itu khalifah? Nah, ini penjelasan lebih dalamnya. Yang pertama, menjaga dan mengelola bumi supaya kita bisa merawat lingkungan terus gitu. Yang kedua, menjaga keadilan. Nah, ya tadi kan banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di kehidupan kita. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa ketimpangan ini merupakan satu keburukan yang tidak dianjurkan oleh agama Islam. Nah, kita tahu nih peran khalifah di muka bumi itu sebenarnya itu untuk menanggulangi bahwa ada hal yang tidak patut untuk dilaksanakan, malah tapi ya laksanakan. Nah, bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut? Kemudian hidup sesuai nilai Islam, jelas. Kemudian membangun keharmonisan. Nah, ini nih perlu kita membangun nilai damai kepada sesama. Lanjut. Peran manusia sebagai khalifah. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalafal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajati liyabluwakum fi atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat di atas yang lain untuk menguji atas kamu apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hal ini menegaskan, ayat ini ya, menegaskan bahwa manusia itu diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi. Nah, kan di sini untuk di sini nih untuk menguji atas kamu apa yang diberikan kepada Tuhanmu. Ini memberikan kewajiban di sini nih Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagaimana nih mengatur buminya gitu. Nah, teman-teman semua di sini, di dalam Quran surah As-Shad ayat 26, ini ada dalil ya. Kita langsung saja bacakan ini karena panjangan ini, teman-teman. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini menekankan kepentingnya keadilan dan kepemimpinan. Yang kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 128, ini Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, Dia akan mewariskan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Hal ini menunjukkan kepemimpinan harus dilakukan dengan kebaikan. Nah, gitu. Nah, ini kasih sayang dalam Islam. Sebagai pelajar muslim, kita memiliki peran penting ya sebagai khalifah di muka bumi, yang dapat dimulai dengan tindakan-tindakan sederhana dalam sehari-hari. Pertama, mungkin ya,
kita dapat memakmurkan dunia dengan peduli lingkungan, mengurangi sampah, dan merawat tanaman. Itu hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Kedua, kita saling memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekolah, gitu ya. Maksud dalam kasih sayang ini kasih sayang positif, gitu, kasih sayang sebagai teman dengan cara saling saling menghargai, membantu, dan menjaga sikap, tidak rasis, serta toleransi lah ya itu. Yang ketiga, kita harus memperbanyak kebaikan dengan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai tadi yang kita jelaskan, ada beberapa ya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai pelajar muslim kita memiliki peran penting nih teman-teman untuk menjaga bumi guna menciptakan ya kebaikan-kebaikan dan keharmonisan yang ada di muka bumi, menjaga guru, orang tua, dan lain segala macamnya gitu ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan di kolom komentar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.